wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, apa kabar? Baik nih, pada sehat-sehat? Baik, Alhamdulillah baik. Oke, jadi, saya sebelumnya akan perkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Salsabila Putri Irsyanti, bisa dipanggil Salsa aja. Saya di sini selaku pembicara akan membicarakan tentang body shaming. Jadi, apa sih body shaming gitu? Tenang aja, saya jelasin dulu body shaming itu apa. Eee, Body shaming itu perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Jadi mau ngejek kayak, lu gendut deh, lu kurus deh, atau lu pendek deh," itu tuh termasuk body shaming. Jadi itu bisa dibilang jadi, bullying tapi secara verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih ciri-ciri sama contoh dari, body shaming. Yang pertama itu ada menganggap tubuhnya paling gemuk. Ini lebih ke body shaming dirinya sendiri ya. Jadi secara nggak sadar tuh orang bakal sering ngebanding-bandingin tubuh sendiri sama orang lain. Kayak misalnya ngelihat orang lain yang sebenarnya tuh tubuhnya bagus dan kamu pun sebenarnya tubuhnya juga yang nggak ada masalah gitu. Tapi kamu ngerasa kayak, "Oh, kayaknya badan aku nggak bagus deh, kayak bagusan badan dia deh." Ya istilahnya tuh nggak pede lah sama diri sendiri. Dan, biasanya tuh dia juga bakal selalu ngerasa gemuk di antara teman-temannya atau di sekitarnya gitu. Padahal yang sebenarnya ya itu, tubuhnya sebenarnya ideal-ideal aja gitu. Lalu yang kedua ada menyuruh orang lain untuk olahraga. Ini body shaming yang, tadi udah saya bilang yang bullying secara verbal. Jadi, kita mungkin kayak ngira bahwa kita tuh cuma kayak ngasih informasi gitu, kayak, kayaknya kamu harus cobain deh." Misalnya ada tempat yoga gitu, kamu bilang ke dia, "Kayaknya kamu harus ikut yoga deh di situ biar badan kamu jadi lebih bagus." Maksudnya apa gitu kan, gitu. Jadi padahal bisa jadi itu temen kita atau orang yang kita suruh itu tersinggung gitu, atau menganggap, eee, kita tuh nyuruh dia olahraga biar, badannya kurus gitu karena dia gemuk. Nah itu tuh nggak boleh karena, itu dia orang bisa tersinggung, kita nggak tahu perasaan orang gitu, yang padahal sebenarnya kita cuma ngasih informasi aja gitu. Dari yang ketiga, ada senang membandingkan tubuh orang lain gitu. Nah, ini tuh salah satu ciri melakukan body shaming ketika, kita merasa tubuh kita paling ideal. Bahkan, kita tuh nggak sadar sebenarnya kita tuh lagi ngebandingin tubuh, dengan orang lain gitu. Terus yang keempat, ini ada mengomentari makanan orang lain. Nah, ketika mengatakan bahwa makanan tersebut memiliki tinggi kalori atau lemak yang tinggi gitu, itu bisa ngebuat berat badan dia naik, itu, udah sebenarnya udah termasuk apa ya, body shaming gitu kayak, "Nanti kalau kamu makan itu sebenarnya lemaknya tinggi loh, kalorinya tinggi loh." Itu tuh sebenarnya udah termasuk body shaming gitu, apalagi yang paling parah adalah kalau nyuruh orang diet. Itu udah benar-benar kelewatan karena maksudnya apa? Kenapa nyuruh orang diet gitu? Kecuali memang untuk kesehatan gitu. Itu sih kayaknya masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau untuk secara tiba-tiba nyuruh orang diet, berarti memang dia sudah melakukan body shaming atau dia memandang orang lain itu tubuhnya nggak ideal. Nah, dampak body shaming tuh apa aja sih gitu? Dari satu titik tuh, dampak body shaming itu bisa banget berdampak kepada kesehatan mental gitu, dapat ngebuat orang depresi atau membuat orang gangguan makan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, beberapa dari gangguan mental yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada anoreksia. Anoreksia itu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Jadi, biasanya nih anoreksia ini dia, badannya tuh kurus banget karena dia, ketika ngelihat kaca sebenarnya tuh dia ngerasa gemuk gitu. Jadi dia tuh, mau makan tuh jadi mikir gitu, "Ini banyak kalorinya nggak ya? Ini ada lemaknya nggak ya?" Gitu. Jadi sebenarnya badan dia udah ideal, tapi dia ngerasa dia gemuk banget gitu. Dan yang kedua ada binge eating disorder. Jadi itu, sering mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak, sekali makan dan merasa bahwa perilaku makan di luar kendali. Jadi makannya itu
nggak kekontrol. Jadi dia makan aja terus gitu. Terus yang ketiga ada depresi. Nah, di depresi ini mungkin banyak orang yang udah tahu depresi itu apa ya, tapi saya akan menjelaskan lagi. Depresi itu gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Jadi dia ngerasa dia tuh paling sedih lah di dunia ini atau apa, dia udah merasa tidak ada semangat hidup gitu. Dari sini pun saya akan menjelaskan cara mengatasi gimana sih biar kita tuh nggak merasa kita di body shaming atau kita tidak melakukan body shaming. Yang pertama itu ada abaikan perkataan orang lain. Jadi mau orang ngomongin apa, hindarkan aja, abaikan aja karena ya ini yang saya bakal makan, ini yang saya bakal saya sukain gitu. Jadi dia apa ya, abaikan ajalah perkataan orang lain gitu. Yang kedua itu ada bersyukur dan cintai diri sendiri. Ini tuh harus banget, kita tuh harus bersyukur sama diri sendiri, dikasih kesempatan hidup dan cintai diri sendiri, dikasih tubuh yang masih sempurna lah gitu, yang masih bisa untuk melakukan berbagai macam hal yang kita sukai gitu. Yang ketiga ada menerima kekurangan diri sendiri. Ini juga harus banget karena kita tuh harus sadar dengan kekurangan kita, tapi kita juga harus menerima dengan kekurangan kita. Jadi nggak boleh ngerasa kayak, oh saya harus yang paling-paling bisa nih gitu. Itu nggak boleh, karena kamu tuh punya kekurangan sendiri gitu. Dari yang keempat adalah belajar memaafkan. Ketika orang lain melakukan body shaming kepada kamu, jangan sampai kamu ngerasa, wah kayak dia badannya bagus aja, terus kamu malah kayak ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Ibaratnya kayak dendamnya ke orang lain lah gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain untuk setelah dia melakukan body shaming kepada kamu gitu. Dan yang kelima ada dekatkan diri dengan orang yang berbeda. Ya ibaratnya kamu tuh temenan sama dia, tapi dia selalu melakukan body shaming ke kamu. Itu tuh kamu harus menghindarkan teman-teman yang seperti itu, atau ya minimal diingatkan lah gitu. Tapi kalau ternyata dia terus-terusan seperti itu, silahkan berpindahlah kepada teman yang lain karena itu teman yang tidak baik ya gitu. Dan yang keenam, ada sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Hal-hal yang kamu sukain, hal-hal yang kamu memang hobi kamu gitulah, itu sibukkan diri dengan hal-hal seperti itu gitu. Yang ketujuh, bijak dalam bersosial media. Apalagi di karantina seperti ini, lagi di keadaan COVID pandemi seperti ini, sosial media kan jadi ajang buat apa ya, menghibur diri ya. Tapi banyak juga orang yang malah melakukan itu dengan negatif gitu, setiap orang upload foto gitu, terus di komennya malah, "Ih dia gemukan ya." Justru itu adalah sifat dari sikap dari body shaming, itu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, dari sini tuh saya juga mau ngasih tahu, di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna ya, jadi kita harus menghargai satu sama lain, kita harus, apa ya, jangan sampai kita memandang rendah orang lain gitu. Dan dari sini saya juga mau ngingetin kalau misalnya apapun perkataan kita itu bisa berdampak sama orang lain yang sebenarnya kamu ngerasa itu bukan apa-apa, tapi kita nggak tahu apa yang orang rasain, apa orang, eee, apa dia tersinggung atau tidak kan kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin lebih berhati-hati dalam berkata seperti itu. Nah, dari sini nih ada yang mau ditanyain nggak? Kayak tentang body shaming nih atau tentang gangguan mental pun juga nggak apa-apa. Nggak ada sih, tapi lumayan edukatif juga ya, karena kita jadi Iya. tahu kalau ternyata kita harus lebih aware sama hal itu, karena kan nggak semua orang tahu kan, dan hal-hal seperti mental health itu kan sekarang lagi mencuat banget ya, jadi lumayan edukatif banget sih untuk materinya hari ini. Terima kasih ya, Salsa. Iya, sama-sama. Kalau dari Rafli, ada nggak kira-kira nih yang oh nggak setuju atau memang misalnya pernah nggak nih ngelakuin body shaming gitu sama teman sendiri gitu kan? Mungkin dari saya buat penyuluhan Anda tidak ada pertanyaannya, tapi cukup menarik juga pembawaan materinya. Oke.
Kalau gitu, karena udah nggak ada yang dipertanyain juga ya, saya tutup untuk penyuluhan, dari saya. Sekian, terima kasih banyak buat, udah memperhatikan nih semangat makasih banget gitu ya. Jadi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.